wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Hadirin hadirat Bapak Ibu yang Allah muliakan, alhamdulillah hari ini hari ke-25 Ramadan, kita semua diberikan umur, diberikan sehat ya untuk berada di tempat yang mulia ini dan insya Allah di waktu yang mulia pula. Dan 10 hari terakhir adalah kesempatan emas untuk kita jadikan sebagai momentum memperbanyak amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama sekali di malam-malam ganjil sampai matahari terbit, gitu ya. Bapak Ibu yang Allah muliakan, tema kita adalah seputar zakat, ya. Dan zakat ini merupakan bentuk kepedulian dan kepekaan kita terhadap kondisi umat. Setiap muslim dituntut untuk peka dan peduli dengan sesama. Bahkan Bapak Ibu, kepedulian itu adalah bagian dari keimanan. Nabi mengatakan, man lam yahtam bi amril muslimina falaysa minhum. Orang yang tidak punya kepekaan, kepedulian terhadap kondisi sama kaum muslimin, itu bukan golongan kami. Jadi Nabi menegaskan bahwa kalau mukmin dia pasti peduli. Kalau muslim dia pasti peka dan prihatin dengan kondisi orang lain. Yang kedua, harta itu adalah amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun mungkin kita merasa yang bekerja, kita yang berkeringat, kita yang banting tulang, tapi ternyata kata Allah, rezeki yang diberikan kepada kita itu titipan, yang tidak semata-mata milik kita saja. Ada hak keluarga, ada hak kaum muslimin. Ya. Karena kalau mengandalkan kemampuan kita saja, kita tidak bisa mungkin mendatangkan semua nikmat dan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, Bapak Ibu, dalam hadis yang sahih, ada seorang sahabat Nabi yang bernama Ibnu Al-Khasasiyah. Dia belum lama masuk Islam, lalu bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, apa kewajiban saya setelah menjadi muslim? Lalu kata Nabi, kewajibanmu setelah mengucapkan 2 kalimat syahadat adalah salat. Lalu berpuasa, membayar zakat, berhaji dan berjihad. Lalu kata sahabat tadi, ya Rasulullah, saya sudah salat, saya sudah berpuasa dan sudah berhaji. Zakat dan jihad saya minta ditunda dulu, karena saya masih punya kebutuhan dan masih punya keperluan. Saya punya beberapa harta dan kendaraan, semuanya masih saya gunakan untuk keperluan keluarga. Bapak Ibu, Nabi dalam hadis ini mengatakan, itu beliau memegang pundak Ibnu Al-Khasasiyah, seraya mengguncangnya dan berkata, la sadaqah wala jihad fabima tadkhulul jannah. Muslim tidak mau berzakat dan tidak mau berjihad. Lantas dengan apa engkau akan masuk surga? Lantas dengan apa engkau akan masuk surga? Kata para ulama, Bapak Ibu, seolah-olah Nabi ingin mengatakan untuk masuk surga tidak cukup dengan sholat, tidak cukup dengan puasa, tidak cukup dengan haji. Ada kewajiban zakat, ada kewajiban jihad. Dan itu kewajiban kolektif, kewajiban sosial setiap muslim. Maka kita tidak mungkin dan tidak bisa memilih mau sholat saja, mau puasa saja, dan mau berhaji. Dan ini 3 ibadah meskipun dia mulia, pondasi dalam agama kita, tapi dia dimensi personal, dimensi individual. Sementara kita selalu mengenal 2 istilah, muslim itu punya 2 sayap yang harus seimbang. Ada hablum minallah, hubungan dengan Allah, dan ada hablum minannas, hubungan dengan manusia. Ini kedua-duanya tidak boleh kita dahulukan dan kita abaikan yang lain. Kedua-duanya itu harus beriringan. Ya. Maka Bapak Ibu sekalian, zakat merupakan satu hal yang harus menjadi perhatian kita semua. Selanjutnya, ya, karena zakat itu adalah syariat, ya, maka
bagi yang tidak melaksanakannya ada konsekuensi Bapak Ibu. Ada konsekuensi duniawi, ada konsekuensi ukhrawi. Ya, kalau konsekuensi duniawi, sepakat para ulama 4 mazhab, ya, kalau zakat itu telah menjadi undang-undang negara, ada penguasa yang mengaturnya, supremasi hukumnya, maka mereka yang tidak berzakat itu diberikan hukuman oleh penguasa. Kalau dulu di masa Abu Bakar, Bapak Ibu, itu bahkan Abu Bakar selaku presiden ya umat Islam waktu itu, beliau mengatakan, saya akan perangi siapapun yang tidak mau bayar zakat, meskipun mereka membayar zakat hanya seutas tali. Artinya nilai yang sangat kecil pun ketika mereka abaikan, mereka tidak mau bayarkan, saya akan perangi mereka. Ya, karena Bapak Ibu sekalian, memang karena zakat itu menjadi hal yang fundamental, menjadi ruh dalam agama kita. Jadi kalau dia diabaikan, itu sama seperti kita mengabaikan sholat. Ada konsekuensi ukhrawi. Nah, ini berupa peringatan-peringatan keras, baik dari Al-Quran maupun dari hadis. Ya. Dari Quran misalnya Allah mengatakan bahwa mereka yang enggan membayar zakat, menumpuk-numpuk harta di dunia, kelak dahi punggung mereka disetrika dari setrika api neraka, gitu ya. Belum lagi kemudian sejumlah hadis-hadis Nabi yang mengatakan bahwa orang yang enggan membayar zakat, kelak di kuburannya Allah akan kirimkan thu'ban, ya, suja'ul aqra. Jadi ular yang sangat besar yang akan melilit tubuhnya dan akan menyiksanya sampai hari kiamat. Nah, ini Bapak Ibu, hadis-hadis tentang alam kubur yang tentu harus ya menjadi perhatian kita semua, bahwa zakat itu kewajiban yang tidak boleh kita abaikan. Nah, objek zakat Bapak Ibu, ya, kalau kita berbicara zakat, maka setidaknya ada dua hal ya. Nah, jadi di masa Nabi dan di masa Khulafa ar-Rasyidin itu zakat terkonsentrasi pada 6 jenis Bapak Ibu. Emas dan perak, ya, ini mewakili perhiasan atau logam mulia waktu itu. Kemudian biji-bijian dan kurma. Lalu peternakan. Nah, kalau peternakan dulu di masa Nabi itu terbatas pada sapi, unta dan kambing. Hasil tambang ada, tapi khusus untuk emas dan perak. Karena belum ada alat atau teknologi yang bisa menambang selain itu. Ada barang dagangan, biasanya kain, ya, perabot rumah tangga. Dan yang keenam, ini barang temuan atau rikas. Atau dengan bahasa yang lebih populer, harta karun atau korun. Gitu, ya. Nah, ini Bapak Ibu di masa Nabi itu hanya 6 ini saja. Tapi kemudian ada perluasan objek zakat. Dengan beriringnya perkembangan manusia, ya. Di masa Nabi belum ada uang kertas, belum ada mata uang khusus. Kita menggunakan dinar dan dirham. Ya. Dan itu juga banyak kita ambil dari Romawi, dari Persia, mata uang dinar dan dirham itu. Kemudian hasil pertanian umum. Ini kata para ulama, jika di masa Nabi pertanian terbatas pada kurma dan gandum, maka sekarang semua jenis pertanian wajib zakat. Ya, tani cengkeh, petani teh, petani kopi, ya, dan semua jenis pertanian. Kemudian hasil industri peternakan, ya. Jadi tidak hanya ternaknya, tapi juga hasilnya, daging, susu, madu, gitu ya. Kalau mungkin yang agak ke pinggir laut atau ke gunung ada bisnis sarang burung walet dan lain-lain, gitu. Jadi hasil dari ternak hewannya, gitu. Kemudian hasil tambang dan hasil alam lainnya, nikel, biji besi, minyak bumi, batu bara,
Itu masuk dalam kategori hasil tambang. Industri perdagangan yang berkembang hari ini, ya. Industri barang dan jasa, jasa konsultan, jasa hukum, jasa advokasi, ya. Kemudian investasi, surat berharga, properti dan lain-lain. Nah, ini masuk, ya. Kemudian, nah termasuk penghasilan, profesi, dividen, royalti, termasuklah nanti Bapak Ibu hadiah, undian, komisi dan lain-lain. Ustadz, mengapa ada perluasan objek zakat yang belum ada di masa Nabi? Bapak Ibu, dalilnya yang pertama kata para ulama, Al-Baqarah 267. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardi. Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah harta kalian dari yang baik-baik, dari apa yang kalian dapatkan, kalian hasilkan. Kata ulama, ayatnya umum, tidak membeda-bedakan pertanian tertentu, bisnis tertentu, perdagangan tertentu, tidak. Dia umum sifatnya. Bahkan Allah mengatakan, wa mimma akhrajna lakum minal ardi, dan semua yang kami keluarkan dari bumi untuk kalian. Nah, ini nanti berkaitan dengan pertambangan. Kalau di masa Nabi itu hanya emas perak, maka sama hari ini kita tambangnya sudah bervariasi sekali. Ya, nah, ini dalil yang pertama Bapak Ibu. Dalil yang kedua, dalil perintah zakat yang Nabi keluarkan kepada Mu'az bin Jabal ketika Nabi mengutus beliau ke negeri Yaman sebagai gubernur atau duta besar Yaman. Nabi berpesan kepada Mu'az, ya Mu'az, kabarkan orang-orang Yaman, annallaha iftarada alaihim sadaqah bi amwalihim tu'khazu min aghniyaihim wa turaddu ila fuqaraihim. Kabarkan kepada orang-orang Yaman, Allah mewajibkan zakat dari harta mereka, diambil dari orang kaya, dibagikan kepada orang miskin. Kata ulama, Nabi tidak mengklasifikasi, tidak mengkhususkan harus harta ini, harta ini, harta ini, tidak. Kata Nabi, shadaqatan min amwalihim, sedekah dari zakat dari harta mereka. Jadi umum sifatnya. Kemudian Bapak Ibu, kias. Nah, ini metode analogi syar'i dengan zakat pertanian. Petani Bapak Ibu dalam Islam itu wajib berzakat. Mau dia petani padi, petani cengkeh, petani kopi, kalau dia punya hasil panen, ya, dengan nilai setiap kali panen itu 6 wathak, ya, kurang lebih itu sekitar 520 kg beras. Kalau kita konversi hari ini berapa Bapak Ibu? Beras kilo berapa? $17.000. Oke, 17.000 dikali 520 kg. Berapa Bapak Ibu sekalian? Sekitar 8 juta ya. Benar? 520 dikali 17.000. 8 juta sekian. Bapak Ibu, petani dalam Islam yang punya hasil panen, setiap kali panen ya, nggak nunggu setahun, setiap kali panen, dia mendapat hasil panen 5-6 wasak, atau setara dengan 520 kg beras, 8 juta tadi, ya setelah dikurangi operasional mungkin, ya, itu zakatnya 5% Bapak Ibu. Zakatnya 5%. Kata ulama, maka di antara prinsip keadilan dalam Islam, semua yang punya penghasilan seperti petani juga wajib zakat.
Walaupun profesi itu belum dikenakan atau belum dikenal di masa Nabi. Maka akan sangat menyakitkan Bapak Ibu sekalian kalau kita mengatakan hari ini, oke, petani yang punya penghasilan 8 juta, 10 juta setiap kali panen, zakatnya 5%. Kalau 10 juta, berapa zakatnya Bapak Ibu? 5%-nya? 500 ribu. Petani wajib zakat 500 ribu setiap kali panen. Lalu kita katakan kepada mereka yang bekerja sebagai hakim misalnya. Oke Pak Hakim, berapa gajinya per bulan? Gaji saya per bulan bersih take home pay 50 juta. Oke, Bapak Hakim tidak wajib zakat. Karena belum ada zakat hakim di masa Nabi. Kata para ulama, di mana letak keadilan Islam? Kalau petani yang punya penghasilan 10 juta, setiap kali panen wajib zakat 5%, sementara hakim tidak wajib zakat. Belum lagi nanti kalau kita bicara yang profesi dokter, profesi advokat, kalau yang milenial, Gen Z, YouTuber, influencer, pendapatan per bulannya bahkan per tahunnya itu bisa di angka ratusan bahkan miliaran. Di mana letak keadilan Islam kalau kita mengatakan petani wajib zakat, influencer, YouTuber, hakim, advokat tidak wajib zakat karena belum ada di masa Nabi. Itu logikanya Bapak Ibu sekalian. Makanya alhamdulillah tahun 2026 ini nyaris semua negara umat Islam sudah memberlakukan zakat profesi. Yang pertama, fatwa resmi negara Arab Saudi dari Lajnah Daimah, Komisi Tetap Fatwa Arab Saudi mengeluarkan perintah semua yang punya gaji dibayar oleh pemerintah atau oleh swasta, maka dia wajib mengeluarkan zakat 2,5%. Lalu Darul Ifta Mesir mengeluarkan fatwa yang sama. Komisi Fatwa Yordania mengeluarkan fatwa yang sama. Komisi Fatwa Kuwait mengeluarkan fatwa yang sama. Komisi Fatwa Bahrain, Uni Emirat, dan hampir semua negara Islam hari ini semuanya telah mengeluarkan fatwa tentang wajibnya zakat profesi. Jadi sudah tidak meragukan, sudah hakul yakin Bapak Ibu, bahwa zakat profesi itu merupakan kewajiban. Karena memang masih ada segelintir masyarakat kita yang menolak itu. Ya, dengan dalil tidak ada prakteknya. Ya, ini Bapak Ibu, ketika kita memahami agama itu harus pernah ada praktek dan contohnya 100% sama. Padahal tidak begitu konsepnya. Kaidahnya tidak begitu Bapak Ibu. Ya. Alhamdulillah Nabi berpesan kepada kita, al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris Nabi, mereka lah yang mencoba berijtihad, ya, menyampaikan ketentuan-ketentuan agama agar selaras dalam kehidupan muslim. Karena Bapak Ibu, yang tidak kalah penting yang menjadi dalil dalam agama kita ada yang dikenal sebagai maqasidu syariah. Tujuan bersyariat, esensi bersyariat. Itu ada namanya keadilan, ya, yang juga menjadi pertimbangan hukum. Ya. Nah itu Bapak Ibu, belum lagi banyak para ulama dunia yang telah memfatwakan. Di antaranya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ya, dari Arab Saudi. Syekh Abdul Sattar Abdul Ghuddah. Kemudian Syekh Ali Qaradaghi, ini sekarang ketua ulama dunia. Ya. Kemudian Syekh Profesor Dr. Hussein Sahatah, Mesir. Kemudian Syekh Muhammad Abu Zahrah, ini pakar usul fikih dunia. Kemudian Syekh Abdul Wahab Khalaf. Jadi banyak Bapak Ibu, ya, dalil yang menegaskan tentang itu. Ya. Nah, kalau kita melihat Bapak Ibu sekalian, secara umum zakat kita itu ragam perhitungannya ada 4 jenis. Ada yang 20%. Nah, 20% ini untuk kategori harta yang kita dapatkan nyaris tidak pakai tenaga atau harta korun lah gitu ya. Jadi tidak sengaja, ya, atau tiba-tiba dapat, itu masuk kategori harta rikas. Ya.
Nah, ini kata para ulama, kategorinya 20%. Ada yang 10%, ini kalau pertanian tada hujan, artinya dia tidak butuh biaya, jadi lebih besar zakatnya. Kalau yang butuh biaya 5%, jadi dikurangi biar bebannya tidak terlalu berat. Ya. Kemudian kalau peternakan nanti berdasarkan jumlah hewan ternaknya. Kalau kambing misalnya, kalau unta atau sapi ya, itu misalnya setiap 30 ekor sampai 100 ekor, itu sekian zakatnya. Jadi ditentukan berdasarkan dengan jumlah banyaknya ternak. Nah, kalau kita gambarkan begini Bapak Ibu kurang lebih gambaran zakat yang perlu kita keluarkan. Ya. Nah, kalau yang punya emas dan perak, Bapak Ibu sekalian, itu nisabnya kalau emas 85 gram emas. Jadi yang punya emas di rumah 85 gram, ya, yang disimpan memang tujuannya untuk investasi. Nah, itu zakatnya 2,5%. Dan zakatnya setiap tahun Bapak Ibu. Ada pendapat yang mengatakan kalau perhiasan cukup dibayar di awal saja, setelah itu tidak dibayar lagi, gitu ya. Namun lebih detailnya Bapak Ibu, perhiasan pun kalau dipakai dalam gramasi yang wajar. Jadi jangan sampai ibu-ibu karena mau menghindari zakat gitu ya, dipakai semua gitu ya. Setengah kilo di kaki, setengah kilo di tangan, ya di leher, di jari, ya ini berlebihan. Karena Bapak Ibu sekalian, ada wanita di Madinah, itu pernah Nabi lihat memakai gelang kaki besar. Nabi tegur, kata Nabi, itu gelang kaki sudah zakat belum? Ya, kata beliau belum. Kata Nabi, tanggalkan dan bayar zakatnya. Nah, ini menunjukkan bahwa walaupun dipakai sama ibu-ibu, kalau jumlahnya tidak wajar, tetap wajib bayar zakat. Gitu. Jadi pakailah yang wajar. Walaupun memang kalau kita bicara wajar, Bapak Ibu agak subjektif ya. Berapa sih jumlah yang wajar itu? Ya, kayak kalau kita sekarang berapa Bu Ibu perhiasan per gram berapa? Berapa juta? Itu logam murni mungkin. Kalau yang perhiasan yang 14, yang 15 karat, mungkin 1 jutaan ya. Artinya kalau di sini 10 gram, di sini 10 gram gitu ya, itu sudah 20 juta berarti ya. Belum nanti mungkin kalau pakai cincin atau pakai kalung ya. Maka Bapak Ibu sekalian, intinya pakailah dalam jumlah yang wajar. Mengapa? Karena kalau tidak wajar tentu akan menyakiti kaum muslimin ya, mereka yang masih makan saja sehari-hari sulit ya, tapi kita pamer perhiasan. Nah, ini harus kita hindari. Nah, kalau perak itu 595 gram baru wajib zakat 2,5%. Jadi perhiasan yang disimpan untuk investasi, logam mulia ya mungkin seperti antam dan yang sekategori dengan itu bayarnya setiap tahun Bapak Ibu. 12 bulan Hijri tutup 12 bulan bayar 2,5%. Tahun depan ya kalau masih tetap nisab bayar lagi 2,5%. Nah, kira-kira begitu ya. Kemudian yang kedua, Ustadz, saya punya tabungan dari gaji atau mungkin Bu Ibu hasil menyisihkan pemberian suami, punya tabungan, punya giro, punya deposito. Maka cara menghitungnya saldo akhir tahun kali 2,5%. Kalau yang deposito ada profit sharingnya, kalau yang syariah maka saldo pokok plus bagi hasilnya kali 2,5%. Kalau yang mohon maaf deposito konvensional berdasarkan fatwa MUI yang dihitung cuma pokoknya saja. Pokok deposito yang bunganya tidak dihitung kali 2,5%. Karena memang dalam Islam Bapak Ibu bunga itu tidak dizakatkan. Gitu ya, karena dia dianggap uang yang belum bersih. Kemudian hasil perdagangan. Nah, yang punya
jualan, properti, pakaian, gadget, apalagi itu ya, mungkin restoran, ya, kemudian tempat wisata, nah, itu sama, nilainya 85 gram emas, nah, dibayar setahun sekali, cara menghitungnya satu keuntungan, tambah aset lancar. Jadi aset lancar juga dihitung. Nah, Bu Ibu misalnya punya butik jual baju pengantin, maka selain keuntungan, aset lancar yang ada stoknya itu juga dihitung. Oh, saya masih nyisa 30 pasang baju pengantin, itu dihitung juga. Yang penting asetnya lancar. Tapi kalau asetnya banyak yang tidak laku, tidak lancar, tidak dihitung. Yang lancar saja. Plus piutang lancar Bapak Ibu. Jadi kalau ada agen, ada cabang, ada apa tuh namanya? Apa itu Pak Joni apa? Kalau cabang ini, cabang usaha kita apa nama itu? Outlet atau apa gitu ya, itu juga dihitung. Franchise, itu juga dihitung. Tapi kalau piutangnya lancar, dia selalu lancar setoran. Tapi kalau kita punya banyak piutang yang tidak lancar, tidak dihitung. Ustaz, saya punya piutang nih ada sekitar 2 miliar. Tapi ini udah lama ditagih nggak bayar-bayar, itu nggak dihitung. Tapi kalau dia rutin bayar, ya piutang lancar, itu dihitung. Jadi keuntungan ditambah aset lancar, ditambah piutang lancar, kali 2,5%. Itu zakat kita. Ya. Kemudian, nah hasil pertanian. Ya kalau di masa Nabi itu cuma gandum dan kurma, nah kita padi, kelapa sawit, dan lain-lain, itu senilai 520 kg beras. Kalau Fatwa MUI mengarahkan di 5% aja bayarnya. Jadi hasil panen, mungkin per bulan, mungkin per 3 bulan, mungkin per 6 bulan, bergantung kepada panen. Pokoknya setiap kali panen minimal hasilnya senilai 520 kg beras. Ya, ini konversi dari nilai wasak Bapak Ibu. Ada 5 auhuk dalam Islam itu yang wajib zakat. Nah, dicari konversinya paling mendekati keluar angka 520 kg beras. Nah, itu zakatnya 5%. Gitu, ya. Kemudian, nah ini pendapatan profesional, profesi. Nah, ini ada 2 cara menghitungnya. Bisa pakai nisab emas, dibayarnya setiap tahun, atau bisa pakai nisab beras, dibayarnya tiap bulan. Nah, kalau pemerintah Bapak Ibu melalui Basnas, ya, yang berkhidmat sebagai ASN, itu langsung potong gaji. Jadi kalau gaji mereka sudah di atas nisab, maka pemerintah langsung inisiatif potong gaji. Nah, jadi itu pemerintah ya, artinya tidak ada pilihan. Nah, kalau yang bekerja swasta ada 2 pilihan ini. Boleh dibayarnya pakai nisab emas atau boleh pula pakai nisab beras ya. Kemudian hasil tambang, investasi, saham, reksadana, sukuk, itu sama. Nisabnya 85 gram emas, 12 bulan Hijri, keluarkan zakatnya 2,5%. Ya, jadi kalau yang saham Bapak Ibu yang dihitung itu adalah pokok simpanan kita plus keuntungannya, profit dihitung juga. Berjalan 12 bulan kali 2,5%. Itu kadar zakatnya. Ya. Nah, adapun kalau zakat fitrah Bapak Ibu sekalian, ya kan kata Nabi zakat fitrah itu kita keluarkan 1 sok gandum atau 1 sok kurma. Lalu ulama mencari ini konversi yang paling mendekati 1 sok. Ya, karena memang Bapak Ibu ini kita bicara soknya Nabi itu 1400 tahun yang lalu. Itu sulit mencarinya. Ya, bahkan mungkin beberapa negara mengklaim kami punya soknya Nabi. Ya, Madinah mengaku punya sok sendiri. Mesir mengaku punya soknya sendiri. Nanti juga Yordan, nanti juga Syam. Ya, Mesir Bapak Ibu itu menetapkan 1 sok gandum itu kurang lebih 2,18 sekian. Kalau dibulatkan 2,2 kilogram. Di Indonesia ulama kita menetapkan awalnya 2,5 kilogram. Lalu disarankan lebih 2,7, 2,8.
Bahkan ada saran bayar 3 kilogram beras. Mengapa Bapak Ibu kok ada pertambahan-pertambahan itu? Karena ingin membayar zakat fitrah itu seperti yang Nabi perintahkan. Dan tidak mudah mencari ukuran yang sama persis. Memang kalau kurma atau gandum, satu sok itu ya kurang lebih 2,2 kilogram. Tapi saya nanya Bapak Ibu, sama nggak harga atau nilai 2,2 kilogram kurma dengan 2,2 kilogram beras? Sama nggak harganya? Mana yang lebih mahal? Kurma. Yang biasa berangkat haji umroh kita beli kurma sukari aja udah berapa ratus ribu. Apalagi kalau kita bicara kurma ajwa. Ini Pak Joni sebagai pengusaha kurma ini. Ya, tahu tuh harganya. Maka Bapak Ibu dikatakan kalau 2,2 itu tidak memadai, maka dia harus dinaikkan. Maka keluarlah angka 2,5, lalu 2,7, lalu 2,8, bahkan sampai 3 kilo. Nah yang gampang memang kita bisa mengikuti arahan dari Basnas tempat. Nah kita di Bandung bisa, Basnas Kota Bandung atau Jawa Barat. Berapa Pak Joni kalau sekarang keluarnya? Berapa ada yang sudah tahu? 45. 42, oke. 42,5 per satu kepala atau anggota keluarga. Jadi kalau itu minimum. Mungkin lebih aman tuh mungkin 45 atau 50 sekalian. Jadi kalau kita punya 5 orang berarti 250.000. Ya. Nah, itu Bapak Ibu berkaitan dengan zakat fitrah. Dan zakat fitrah ini memang dia berkewajiban berkaitan dengan ibadah Ramadan dan ibadah Syawal, ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi mereka yang beragama Islam, yang kedua mampu. Nah ini penting juga ya, mengedukasi masyarakat. Bapak Ibu perlu ada kemampuan. Kemampuan ini diukur sejak malam lebaran sampai matahari tenggelam. Jadi kalau satu keluarga, biasanya kebutuhan sehari itu misalnya 200.000, dan di hari itu dihitung sejak malam lebaran sampai nanti matahari tenggelam 1 Syawal, dia hanya punya uang 200.000, maka dia tidak wajib zakat. Kalau memang dia hanya punya uang itu untuk makan sehari. Kalau lebih dan kelebihannya bisa bayar zakat, maka barulah dia berkewajiban zakat. Jadi Bapak Ibu, tidak semua orang Islam itu wajib bayar zakat fitrah. Gitu, ya. Dulu saya punya pengalaman, kami di kampung, kami ada tetangga yang biasanya ayah itu selalu bayar zakat ke tetangga. Kami tahu dia miskin gitu. Itu pernah siang hari setelah sholat Idul Fitri kita ke rumahnya, gitu ya. Jadi bertamu, terus ayah saya nanya, ini anak-anak sudah makan belum? Belum. Loh kok belum? Kan kemarin sudah dikasih uang zakat, kata ayah saya gitu ya. Katanya sudah dibayarin zakat fitrah katanya. Ayah saya marah Bapak Ibu sekalian. Kamu itu miskin, makan aja susah. Maka uang yang hanya untuk cukup buat makan sehari, itu tidak wajib zakat. Nah, kira-kira begitu Bapak Ibu. Ya, itu penting dipahami. Betul kita mendorong masyarakat yang memang mampu untuk bayar zakat. Tapi jangan sampai kita mewajibkan sesuatu yang memang tidak Allah wajibkan. Jadi ada kemampuan. Yang ketiga, menemui 2 waktu. Artinya orang ini bertemu Ramadan dan bertemu Idul Fitri walaupun cuma sebentar. Ya. Artinya kalau yang meninggal bulan Ramadan, wajib nggak zakat fitrah? Meninggal bulan Ramadan, wajib nggak zakat fitrah? Mengapa tidak wajib? Karena tidak bertemu Syawal. Tapi kalau mau bayar sunnah. Ulama sepakat sunnah, sangat dianjurkan. Atau ada bayi baru lahir malam lebaran.
Wajib nggak zakat fitrah? Lahir malam lebaran. Kenapa tidak wajib? Karena tidak bertemu Ramadan. Jadi syarat wajib itu bertemu 2 bulan. Walaupun cuma sebentar. Misalnya meninggalnya pas azan maghrib malam lebaran. Wajib nggak zakat? Wajib. Karena bertemu Syawal walaupun cuma sebentar. Gitu ya. Kalau mu'allaf masuk Islam malam lebaran, wajib nggak zakat? Kenapa tidak wajib? Karena waktu Ramadan dia belum muslim. Tapi disarankan, disunnahkan dia bayar zakat. Nanti Bapak Ibu yang menikahkan putri misalnya, anak perempuan kita, menikahnya malam lebaran. Siapa yang wajib bayar zakat fitrahnya? Suaminya kah atau ayahnya? Kenapa ayahnya, Ibu? Karena suaminya belum punya kewajiban untuk bayarin istrinya itu, karena istrinya itu waktu Ramadan masih tanggung jawab ayahnya. Tapi kebangetan nih kalau ada menantu begitu ya, perhitungan sekali. Itu contoh aja, contoh ya. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, intinya bahwa zakat itu wajib setiap muslim muslimah, merdeka atau hamba sahaya, termasuk anak-anak. Mayoritas ulama mengatakan anak kecil, orang gila bahkan. Orang yang tidak waras wajib bayar zakat fitrah. Kalau dia memang tidak mengerti dan tidak berakal, maka ahli warisnya atau anggota keluarganya yang membayarkan dari harta yang dia punya. Karena kan boleh jadi ada bayi yatim piatu mewarisi harta orang tuanya, atau ada orang gila tapi dia kaya, maka ahli warisnya wajib mengeluarkan zakatnya, gitu ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, terakhir, mayoritas para ulama mengatakan target pendistribusian zakat fitrah itu sama juga dengan 8 asnaf. Jadi ada bagian fakir, miskin, amil, gharimin, ibnu sabil, fisabilillah, mu'allaf, gitu ya. Nah, itu termasuk yang berhak mendapat pendistribusian zakat. Hanya memang dalam mazhab Maliki, khusus untuk zakat fitrah ini prioritasnya fakir miskin. Nah, kira-kira begitu. Ya. Jadi ya bergantung kemudahan kita. Kalau kami dulu di desa, ayah saya karena imam masjid gitu ya. Nah, itu memang selain fakir miskin juga memprioritaskan guru-guru ngaji. Itu dipanggil semua, dapat beras ya kalau yang berasnya ada gitu ya. Nah, itu kira-kira Bapak Ibu sekalian berkaitan dengan pendistribusian zakat fitrah, dan selambat-lambatnya jangan terlewat sehingga sholat Idul Fitri dilaksanakan ya. Dan jangan juga karena pengen afdol semuanya bayar pagi lebaran. Memang betul kata ulama lebih afdol dibayar pagi lebaran. Tapi konteks hari ini mungkin tidak sesuai Bapak Ibu. Karena apa? Karena boleh jadi para mustahik itu tinggalnya jauh dari tempat kita tinggal. Apalagi kalau Bapak Ibu ngasihnya ke DKM. Itu kapan DKM-nya mau mendistribusikan? Nah gitu ya, jadi pastikan kalau bisa lebih awal. Kata Imam Syafi'i kalau bisa sejak awal Ramadan. Kalau Imam Malik memang agak ketat Bapak Ibu, kata Imam Malik, beliau menyarankan kalau mau diawalkan, antisipasi distribusinya tersendat, itu dibayar H-1 atau H-2 lebaran. Itu kalau Imam Malik. Gitu ya. Baik Bapak Ibu, mangga mungkin barangkali ada pertanyaan, kita persilakan. Alhamdulillah. Maka Bapak dan Ibu sekalian, barangkali ada yang mau ditanyakan, kita buka di termin pertama ini 3 penanya. Maka dipersilakan dari Bapak-Bapak, ada yang mau bertanya? Boleh, silakan. Ya, ada 1. Ya, maka Pak Dev. Ibu-ibu, ibu-ibu 1. Ibu-ibu 2. Maka Pak Dev. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit saja Ustaz. Mangga. Zakat harta ya, itu ada batasan waktunya nggak Ustaz? Misalnya kan setahun, lalu udah lewat 2 tahun kedua. Misalnya kayak tadi emas.
Berarti kan di tahun kedua bayar lagi. Yang di tahun pertama yang belum dibayar di tahun kedua itu gimana Ustadz hukumnya? Rapel. Ya. Ya, gitu. Kalau terlewat gitu ya. Itu aja Ustadz. Terima Oke. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga dari Ibu tadi siapa? Ibu, Silakan ya, ya. belakang. Ada 2. Sambil menunggu Bapak-bapak barangkali ada yang mau bertanya, nanti persilahkan termin kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya Pak Ustadz, misalnya kita sudah hitung zakat malnya, kemudian uangnya itu kita belikan barang, terus kita bagi-bagi sama yang membutuhkan lah. Bagaimana hukumnya, boleh nggak Pak? Tapi habis juga uangnya itu gitu loh. Oke. Terima kasih Pak Ustadz. Dalam bentuk barang. Ada lagi? Ya, silakan Ibu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Mau nanya kalau zakat kos-kosan Ustadz itu harus dikeluarkan dulu biaya lain-lainnya dulu ya Ustadz. Terus saya pernah dengar juga katanya nisabnya itu 2,5% kalau udah nyampe zakatnya itu 2,5% dari nisabnya 85 gram ya, yang betul yang mana ya Ustadz? Oke. Terima kasih untuk pencerahannya. Baik, Bapak Ibu sekalian, yang pertama zakat yang terlewat tahun lalu, apa aja, mau zakat mal, mau zakat fitrah gitu ya. Maka Bapak Ibu kata Imam An-Nawawi, terlambatnya kita bayar zakat itu tidak menggugurkan kewajibannya. Jadi sebagaimana sholat wajib dikodok, zakat juga wajib dikodok. Jadi dijumlahkan, itu dihitung hutang. Bahkan mayoritas para ulama mengatakan termasuk yang menunda. Contoh, dia sudah wajib zakat. Tahun ini harusnya dikeluar zakat 10 juta. Tapi ditunda sampai uangnya terpakai. Maka itu tetap menjadi hutang yang 10 juta. Nah, kira-kira begitu. Jadi kalau ada yang terlewat, Bapak Ibu terlewat ya. Terlewat dan kita tahu persis berapa zakatnya, maka wajib dikodok dengan dikeluarkan. Tapi kalau kita tidak tahu, ya Allah, saya mungkin pernah dulu beberapa tahun tidak zakat dan gak ingat. Nah kalau yang tidak ingat, kata para ulama, banyak bertaubat, minta ampun kepada Allah, kemudian tunaikan zakat yang sekarang, jaga dan jangan sampai diabaikan lagi. Yang telah berlalu, ya semoga Allah mengampuni. Nah, kira-kira begitu, kalau kita sudah tidak ingat. Tapi kalau masih ingat, jumlahnya wajib kita kodok, kita keluarkan. Termasuk juga zakat orang tua atau keluarga yang telah meninggal. Sama kata para ulama, kalau dia punya hutang semasa hidup, zakat yang belum dibayar, tugas ahli waris membayarkan zakat almarhum. Kalau memang dia wajib berzakat tapi keburu meninggal sebelum sempat membayar zakatnya. Jelas Pak Rizal ya? Masih nyambung? Ya, Bapak, mangga silakan. Oh, belum ya? Baik. Zakat dalam bentuk barang. Boleh apa tidak? Boleh. Tapi Ibu syaratnya zakat dalam bentuk barang itu memang dibutuhkan para mustahik. Jangan sampai kita karena pengen ngurangi zakat, kita akal-akalin. Mentang-mentang jualan skincare, zakatnya pakai produk skincare, nggak boleh. Karena tidak semua orang butuh skincare. Tapi kalau ibu belikan beras, belikan pakaian sekolah, ya, buku, alat tulis kepada anak-anak, ya, keluarga yang tidak mampu, boleh. Selama barang itu memang diperlukan oleh mustahik. Apalagi kalau dia minta. Contoh kalau di Papua, Bapak Ibu, ya, di NTT pedalaman itu, mereka lebih suka dibayar zakat pakai barang. Karena susah belanja, warung jauh, toko jauh, bisa berjam-jam jalan kaki. Nah itu kalau memang kita bertemu dengan mustahik seperti itu, boleh langsung dibelikan barangnya Ibu. Yang penting semua zakat kita tersalurkan. Nah kira begitu. Yang ketiga, zakat kos-kosan. Ada yang mengatakan katanya nisabnya 2,5%. Bapak Ibu sekalian, kalau yang dipatuakan oleh Majelis Ulama Indonesia, zakat kos-kosan itu karena dia
dikiaskan dengan zakat pertanian, dia menghasilkan ya setiap panen, maka seperti mana panen itu 520 kg beras, setiap kali panen zakatnya 5%, maka kos-kosan juga begitu. Ini fatwa Dewan Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia ya. Mungkin kalau ada pandangan mengatakan nisabnya 85 gram emas, kemudian zakatnya 2,5%. Nah ini mungkin lebih kepada bisnis atau perdagangan secara umum, bukan kos-kosan. Ya, kalau tadi kayak seperti jualan, resto, jual barang, jual jasa, itu mungkin lebih sesuai kalau hitungnya pakai nisab emas, gitu ya. Jadi saya hanya menyampaikan fatwa sesuai dengan yang dipatwakan oleh Majelis Ulama Indonesia. Kira begitu Ibu, ya. Mangga, barangkali masih ada 1, ada 2, ada 3. Mangga. Ya, termin kedua, 3 penanya lagi, maka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mangga Pak. Begini Pak, kalau seandainya saya punya zakat misalnya diberikan pada saudara kita yang tidak mampu untuk biaya sekolah, kuliah dan sebagainya, misalnya ini hitung-hitung zakat, kemudian sama tukang sampah atau pembantu kita, itu bisa nggak dianggap kita memberikan zakat? Jadi tidak hanya mustahil tadi yang Bapak ceritakan, boleh nggak begitu Pak? Jadi nilainya misalnya 5 juta ini buat biaya sekolah semua, misalnya buat adik kita atau keluarga kita yang tidak mampu, atau misalnya pembantu yang butuh misalnya biaya sekolah anaknya dan sebagainya, itu boleh nggak Pak kita anggap kita zakatin ke dia atau tukang sampah dan sebagainya Pak? Boleh nggak Pak? Ya baik. Yang kedua silakan Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Misalnya kita punya piutang yang tidak lancar, lama sekali tidak bayar sekali, dan juga itu kepada horimin ya yang sudah tidak mampu dan masuk dalam tahapan asnaf, apakah piutang itu bisa Konversi dengan zakat, dikasih kepada yang horimin itu sehingga zakatnya sehingga utangnya jadi 0 gitu loh. Ya. Kira-kira begitu, terima kasih. Mangga apa? Yang sebelah sini. Oh, saya ada ya. Silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai usaha kripto atau falas itu kan, dan satu lagi, kalau pengusaha itu kan biasanya lebih baik menggunakan uang bank daripada uang cash itu. Nah itu seperti apa nih? Oke, ini maksudnya apakah pengusaha kripto atau falas wajib zakat? Ya itu satu, itu keduanya pengusaha biasanya misalkan rumah makan itu biasanya menggunakan uang bank kan, biasanya gitu. Yang pengusaha-pengusaha itu lebih baik menggunakan uang bank untuk. Jadi meminjam, ya, terus? Pinjam, tapi dia menghasilkan penghasilan yang lumayan juga gitu. Oke, baik. Bisa menutupi itu. Ya. Kasih. Ya. Satu lagi tadi. Ya, mangga silakan. Saya mau menanyakan di bidang properti, Ustaz. Properti. Ya, ketika saya membangun 1000 rumah, Pak, yang terjual sudah 50%. Nah, apa itu zakatnya dikeluarin setiap waktu yang terjual atau kita gabung setelah selesai? Lalu ketika ada rumah yang sebagai rumah contoh, misalnya saya bikin 10 unit gitu lah, apa itu juga terhitung harus dijakatkan? Ada beberapa yang pendapat dari Ustadz Erwandi gitu ya, rumah yang contoh pun juga kalau sudah jadi 100% itu harus dijakatkan. Nah, bagaimana dengan kafling kosong gitu ya? Apa kita juga harus menjakatkan dalam time waktu yang sudah diinginkan gitu ya? Makasih. Assalamualaikum. Mangga. Sekalian dari sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pak Ustadz, minta tolong dijelasin lebih detail mengenai zakat profesi ya Ustadz. Yeah. Terus mengenai berapa nisabnya, apakah per bulan atau per tahun, dan kalau per tahun itu maksudnya tahun Masehi atau tahun Hijriah. Terus ya belakangan ini kan kalau nisabnya kebanyakan dipakai yang emas 85 gram itu ya. Mengingat beberapa tahun belakangan ini harga emas melonjak berkali-kali lipat, berarti kayaknya banyak yang nggak kena nisab gitu ya. Minta dijelaskan Pak Ustadz. Baik,
Yang pertama, bayar zakat kepada keluarga boleh. Asal keluarga itu tidak termasuk orang yang wajib kita nafkahi. Jadi bapak tidak boleh zakat kepada istri. Mengapa? Karena istri wajib dinafkahi. Bapak tidak boleh zakat kepada anak, gitu ya. Tapi kalau kepada keluarga yang tidak wajib kita nafkahi boleh. Paman, bibi, ponakan, sepupu itu boleh. Ya. Bahkan termasuk juga misalnya kakak kepada adik, adik kepada kakak itu boleh saling berzakat. Karena mereka tidak wajib saling menafkahi. Begitu juga kepada siapa misalnya? Kepada anak perempuan kepada orang tua boleh. Karena anak perempuan tidak wajib menafkahi orang tuanya. Yang wajib menafkahi anak laki-laki, tidak boleh. Jadi kalau dalam keluarga itu ada ayah ibu miskin, dia punya anak laki-laki perempuan sama-sama kaya, maka yang wajib menafkahi anak yang kaya, yang laki-laki, yang perempuan tidak wajib. Nah kalau yang perempuan pengen zakat kepada ibu ayahnya boleh. Gitu ya. Termasuk istri juga boleh zakat kepada suami. Yang penting keluarga itu masuk 1 dari 8 asnaf. Ya. Mas, kamu kan fakir miskin gitu ya kata istrinya. Ini saya zakat saya untuk kamu tuh boleh. Nah, jadi boleh. Yang penting kita tahu dia kondisinya mustahik gitu ya, walaupun tidak harus dilapalkan Bapak Ibu. Kata Allah apa? Qaulun ma'rufun khairum min sadaqatin yatba'uha adza. Ucapan yang baik itu lebih afdol daripada zakat yang disertai dengan ucapan yang merendahkan. Jadi kalau kita bimbang, kalau disebut ini zakat saya ke kamu, dapat menyinggung perasaannya, dalam hati aja nggak apa-apa. Dalam hati kita niat zakat, nanti kalimatnya bisa dibikin macam-macam. THR boleh, bantu uang dapur boleh. Yang penting niat sudah dipasang di hati. Itu kalau langsung Bapak Ibu. Nah, tapi kalau ke DKM Jami Al-Hidayah, itu harus dilapalkan biar tahu, karena nanti DKM akan mengklasifikasi mana dana zakat, infak sedekah, mana wakaf, itu harus dipisah-pisah. Akhirnya begitu ya. Nah, Bapak gimana kalau pembantu? Nah, pembantu ini harus clear Bapak Ibu. Pertama, tidak boleh kita gabungkan antara zakat dan gaji. Ya. Kalau tadi jelas memang kalau kan tidak mungkin kita bayar zakat kepada paman gitu ya, kan adanya pemberian. Tapi kalau pekerja kita itu harus jelas biar orang itu tahu ini gaji saya atau zakat. Maka kalau tidak clear harus dijelaskan dulu. Jadi kalau yang seperti ini Bapak ya kalau dipisahkan ini untuk ini gaji kamu, ini THR. Nah, THR itu boleh Bapak niatkan sebagai zakat. Dipisahkan, jangan digabung dengan gaji, gitu ya. Yang kedua, piutang tidak lancar, boleh nggak dikonversi menjadi zakat? Dalam pendapat mazhab Hanafi boleh Bapak. Ini terutama memang piutang yang tak dapat lagi diselamatkan dan kita memang butuh, ya. Walaupun memang 3 mazhab melarangnya. Jadi Maliki, Syafi'i dan Hambali mengatakan tidak boleh karena zakat itu kan menyerahkan dari muzaki kepada mustahik. Kalau piutang kan memang sudah ada di dia uangnya. Jadi tidak ada serah terima. Tapi dalam mazhab Hanafi, mereka punya dalil bahwa Nabi pernah memerintahkan para sahabat untuk memutihkan piutang-piutang mereka yang tersendat di masa lalu untuk memudahkan beberapa sahabat yang miskin. Gitu Bapak. Ya. Usaha kripto falas, ya, semua usaha yang menghasilkan uang yang halal wajib zakat. Kira begitu ya. Zakat dari pinjaman, iya. Mau dia minjem, mau dia berhutang, lalu dia dapat keuntungan, ya. Telah dikurangi hutang jatuh tempo, maka kalau masih nisab bayar zakatnya. Gitu. Zakat properti, ya, zakat properti yang kita sudah terima, yang sudah kita terima dananya, dikeluarkan zakatnya, ngitungnya boleh tadi Bapak langsung dikeluarkan 2,5% atau nunggu tutup buku, bisa 6 bulan, bisa per tahun, cuma usahakan jangan lewat setahun, jadi maksimal setahun. Jadi kita akumulasikan semua total penjualan unit, ya, lalu keluarkan zakat 2,5%. Kalau rumah contoh gimana? Kalau rumah contoh nilainya semakin tinggi, ya,
artinya ada value di situ, tetap wajib zakat. Kalau memang contohnya itu memang laku juga, tapi kalau tidak laku-laku, maka nanti tunggu sampai dia laku. Akhirnya begitu. Kapling tanah gimana? Kalau kapling tanahnya di tempat yang strategis, nilainya naik terus, wajib zakat. Misalnya rumah di Jalan Juanda, tanah Jalan Juanda atau Jalan Jakarta, itu kan rata-rata naik terus nilainya. Maka kapling tanah yang ada di tempat strategis yang nilainya naik terus, dia dikategorikan investasi. Wajib bayar zakat kalau memang kita punya uang. Tapi kalau nggak punya uang, nunggu sampai dia terjual. Akhirnya gitu. Tapi kalau tanah kaplingnya di gunung dalam hutan, ya misalnya punya tanah 1000 meter, tapi di Gunung Manglayang itu misalnya, relatif nilainya naik-naik, maka tidak wajib zakat. Jadi poinnya adalah ketika harta itu tersimpan, nilainya naik terus, itu wajib zakat. Kalau uangnya ada. Kalau uangnya nggak ada, ya nggak wajib zakat. Kira gitu. Zakat profesi, ya memang tadi kita katakan zakat profesi itu ada dua pendekatan. Pendekatan pakai nisab emas, akumulasi gaji kita per tahun 12 bulan hijri, terserah. Tentukan aja mau bulan Ramadan, mau bayar bulan Syawal, mau bulan Zulqa'dah, itu kan relatif sama ya. Jadi diakumulasikan kalau kita bayar per tahun. Mencapai enggak 85 gram emas, kalau mencapai keluarkan zakatnya 2,5%. Atau tadi bisa bayar per bulan, pakai nisab beras 8 juta, zakatnya 2,5%. Ya. Bagaimana kalau kadar emas yang naik? Bukan kadar emas ya, harganya naik. Nah, ini terutama emas yang 24 karat. Logam mulia antam itu hari ini sudah di angka 3 juta, tapi turun katanya, turun dikit. Berapa sekarang? 2? 3,2, baik. Ini yang 24 karat. Memang yang disepakati ulama, Bapak Ibu, kalau nyebut nisab zakat, memang yang menjadi ukuran itu nisab emas murni. Yang 24 karat, yang nilai emasnya 99 karat. 99%. Gitu ya. Ini memang pendapat yang disepakati ulama. Ya, hanya memang Bapak Ibu, hari ini harga emas ini anomali sekali. Ya, saya diundang ke Jakarta kemarin, disampaikan oleh Profesor Asroni Am, Ustadz, harga emas ini anomali. Ini memang emasnya naik atau rupiah yang inflasi. Nah, kira-kira begitulah. Jadi masih ada, nah bimbangnya Bapak Ibu, kadar emas saja dengan harga 1.300.000 sebelum naik, itu zakat kita belum tembus 10%. Bayangkan kalau nanti yang ditimbang itu emas 24 karat, yang harganya 3 juta boleh jadi, yang tahun lalu muzaki, tahun ini jadi mustahik. Karena dianggap kurang mampu. Nah, kira-kira begitu, makanya dicari pendekatan. Kira-kira mana pendekatan yang paling adil? Ada usulan bagaimana kalau pakai nisab beras. Jadi bukan pakai nisab emas atau pakai nisab perak. Ya, tiba-tiba nggak bisa kan? Mengapa? Karena ada peraturan Menteri Agama, Bapak Ibu. Peraturan Menteri Agama telah dikeluarkan bahwa zakat itu harus 85 gram emas. Jadi tak bisa merubah ke perak dan tak bisa dirubah ke zakat ke nisab pertanian atau beras. Maka dicari pendekatan bagaimana tetap 85 gram emas, cuma karatnya diturunkan. Bukan 24 tapi 15 karat. 14 karat. Ya. Dari mana muncul ide ini, Bapak Ibu? Dalam mazhab Hanafi memang kalau ada logam yang bercampur sekian persen emas, nanti ada campuran tembaga, campuran apa gitu ya. Maka selama lebih banyak emas, dia dihitung emas. Dalam mazhab Hanafi, kalau dia 59% atau 60% kandungannya emas, maka dia dianggap emas. Itulah yang dipakai oleh Badan Amil Zakat Nasional. Ya, jadi walaupun MUI belum keluar fatwanya, karena kemarin kita baru diundang
baru menyampaikan drafting beberapa opsi-opsi pilihannya. Jadi intinya pengen mencari jalan tengah Bapak Ibu. Jalan tengahnya apa? Untuk kemaslahatan fakir miskin. Karena kalau pakai standar 3 juta sekian, boleh jadi terlalu besar nisabnya. Nanti ini siapa yang ngurus orang miskin? Sementara negara kita belum bisa mampu mengurus semuanya. Maka dicari jalan tengah yang paling mendekati sementara waktu ini adalah tetap pakai nisab emas, cuma kadar emasnya diturunkan. Dari 24 turun ke 15 karat, yang harganya 1.300.000 ya. Nah, akhirnya begitulah. Jadi kurang lebih yang punya tabungan, yang punya saldo 90 juta tetap wajib zakat 2,5%. Karena kalau pakai yang 24 karat berarti 250 juta baru wajib bayar zakat. Nah cuma Badan Amil Zakat Nasional berjanji kalau nanti seandainya MUI tetap menegaskan bahwa kadar zakat yang dipakai adalah 24 karat, maka Basnas bersedia untuk menganulir, membatalkan yang 15 karat. Karena belum ada fatwanya Bapak Ibu, belum ada. Jadi Basnas minta fatwa ke MUI. MUI tentu harus berpikir ulang Bapak Ibu karena nggak boleh sembarangan berfatwa. Ya, sampai kita bercanda jangan sampai nanti kita ulama mewajibkan sesuatu yang tidak Allah wajibkan. Nah gitu Bapak Ibu. Ya, saya katakan nggak apa-apa kalau perlu waktu setahun 2 tahun nggak apa biar lambat. Karena tidak boleh kita mengeluarkan fatwa sembarangan. Jadi sampai hari ini belum keluar fatwa MUI. Karena pemerintah mau cepat, keluarlah SK Basnas, bukan fatwa ya Bapak Ibu, karena fatwa itu ulama. Pemerintah hanya bikin SK, surat keputusan, bahwa yang diberlakukan itu adalah nisab emas dengan kadar 15 karat yang harga 1.300.000. Nah ini Pak Joni kan ini UPZ dan juga Basnas Kota Bandung sekarang ya. Oh belum ya, belum. Oh. Ya jadi ya kita doakan. Nah itu kan memang dia terikat dengan peraturan pemerintah. Jadi kalau yang ASN memang tidak ada pilihan, pakai yang itu. Tapi kalau untuk masyarakat, nah bolehlah memilih gitu ya. Boleh pakai ikut SK Basnas atau tetap pakai fatwa MUI yang lama, yang tetap standarnya 24 karat. Gitu Kang. Semoga jelas. Alhamdulillah. Ini 2 termin saja tuh masih dibuka termin ketiga nih. Kayaknya masih rame nih Ustaz. Ibu-ibu masih ada yang nanya tuh. Masya Allah, ini termin ketiga nih. Termin ketiga. Ada Pak RW yang nanya nih. Ya, nanti Bu ya. Ya, nanti Ibu juga salah. Mangga Bapak silakan. Ustaz Pak RW, mangga Pak RW. Ini hanya singkat aja Ustaz ya. Tadi kan zakat itu adalah ukurannya nisab dan haul gitu ya. Nah, kalau umpamanya nisab itu umpamanya emas nih. Tidak, baru 50 gram. Tetapi itu belum kena zakat ya. Oke, baik. Kemudian sawah, padi juga sama. Dan kos-kosan juga, lain sebagainya lah. Tapi kalau dijumlahkan, itu sudah kena gitu. Nah itu hitungannya seperti apa gitu? Ada 2. Gimana Pak? Sawah? Multiple. Ya. Oke. Jadi ada sawah, ada beberapa gitu yang lain ada profesi dan tapi semuanya belum nisab. Oke. Tapi kalau digabung kumulatif itu kena itu. Kira-kira hitungannya seperti apa? Kasih. Mangga, tadi sini ada dari ibu-ibu. Terima kasih Pak Ustadz. Untuk langsung kita menyampaikan zakat, apakah harus diikrarkan atau doa atau gimana gitu, atau hanya langsung ini zakat dari saya, ya gitu. Tadi sudah disampaikan sama Pak Ustadz seperti langsung THR. Jadi kita langsung nggak bilang ini zakat, ini THR gitu. Jadi kita ngasihnya seperti itu saja gitu Pak Ustadz. Baik. Jadi nggak ada ikrar. Ya. Oh saya ada ya, silakan. Apa lagi ya, boleh silakan. Ada pasangannya jadi MC soalnya. Bismillahirrahmanirrahim. Jazakumullah khair Ustadz tentang penjelasan zakat ini luar biasa, membuka wawasan kita lebih dalam lagi tentang zakat. Yang ingin saya tanyakan Ustadz, bagaimana
zakat perdagangan, terutama apabila ada seorang pedagang emas nih Ustadz, keuntungannya dibelikan emas lagi. Jadi diputar lagi untuk modal gitu. Jadi bagaimana cara zakatnya? Kalau apakah tetap dihitung keuntungan atau hasil akhir jumlah dari perniagaan tersebut? Katakanlah misalnya sudah lebih dari nisab Ustadz ya. Misalnya kebetulan perniagaannya adalah dinar, misalnya jumlah aset total terakhir itu katakanlah misalnya 100 dinar. Nah, itu 100 dinar itu total dari jumlah hasil akhir gitu. Hasil akhir total asetnya adalah 100 dinar. Dan keuntungan penjualan itu tidak diambil tapi diputerin lagi dalam modal terus berputar sampai hasil akhirnya adalah 100 dinar seperti itu. Cara penghitungannya bagaimana? Ya. Itu saja Ustaz. Ya. Baik, Bapak Ibu, yang pertama kalau kita punya emas ya tapi belum nisab ya, maka Bapak Ibu harta ini mirip-mirip dengan yang kedua ya. Harta-harta kita dari yang 6 kategori tadi atau yang 9 kategori, kalau masing-masing mencapai nisab, masing-masing wajib zakat. Kalau masing-masing atau beberapa tidak nisab, maka digabungkan dengan hitungan nisab yang sejenis. Contoh, Bapak punya 50 gram emas, kan belum nisab itu, tapi punya tabungan 300 juta, maka digabungkan. Diakumulasikan keluar zakat 2,5%. Jadi kalau harta itu tadi masing-masing mencapai nisab, mencapai haul, maka keluarkan zakatnya masing-masing. Tapi kalau tidak mencapai, maka dikumpulkan sesuai dengan kategorinya. Kan tadi ada zakat yang 2,5%, ada yang zakat yang 5% untuk seperti gaji atau pertanian. Jadi digabungkan dengan yang sejenis, gitu ya. Kemudian apakah zakat langsung itu harus diikrarkan? Tidak wajib Ibu. Jadi kalau tadi kita katakan, Ibu kalau zakatnya kepada amil, kepada masjid, DKM, yayasan, petugas ya, itu harus diikrarkan karena nanti terkait dengan administrasi. Dia akan memasukkan donasi Ibu itu kategorinya zakat, infak, sedekah atau wakaf, maka perlu diikrarkan ya. Tapi kalau langsung kepada mustahik yang penerima, maka tidak wajib. Yang penting Bapak Ibu sudah niat dalam hati. Ya, bahkan disarankan tidak diucapkan zakat. Karena boleh jadi kalimat zakat itu di sebagian orang agak merendahkan. Tidak semua, tapi ada beberapa gitu ya. Memang dia miskin, cuma dia kalau disebut zakat nggak mau terima. Sahabat banyak begitu Bapak Ibu. Sahabat Nabi itu banyak yang miskin. Tapi mereka kalau disebut zakat tuh nggak mau terima. Jadi menjaga marwah diri. Nah kalau kita tahu ada orang yang kita bimbangkan kalau disebut zakat dia tersinggung, maka tadi boleh Ibu pakai istilah THR atau pakai istilah apalah uang jajan atau apalah, boleh. Yang penting Ibu sudah niat. Namun tadi kayak ke Bapak, kecuali kalau kepada pekerja yang kita gaji, itu harus jelas. Harus kita ikrarkan biar dia tahu ini zakat Bapak, Ibu, ini gajinya. Jangan dia bingung ini gaji atau zakat, kan dia bingung itu. Jadi kalau orang-orang yang memang kita pekerjakan, sebaiknya diikrarkan agar dia tahu dia terima gajinya atau terima zakat dari kita. Ya. Ustaz, sebelum terakhir tadi yang Pak Dandan tadi kalau multiple tadi mengambilnya yang salah satu atau gimana Ustaz? Kan ada 5%, 2,5% atau pilih salah satu. Tadi artinya kan cari yang sekategori. Kan kalau pertanian kan sama semuanya. 520 kg beras patokannya, zakatnya 5%. Berarti contoh seperti padi, jagung, mungkin kopi, teh gitu ya. Itu kalau memang tidak mencapai nisab digabungkan semua kan sama. Hitung aja setiap kali panen berapa. Kalau mencapai 520 kg beras, keluarkan zakatnya 5% setiap kali panen. Yang sejenis. Gitu, ya. Kemudian keuntungan pedagang emas sama ya, mau emas, mau apapun itu, kita dapat untung lalu kita belikan lagi barang atau aset atau stok.
gitu ya. Maka tadi Bapak Ibu katakan bahwa pedagang itu yang dihitung zakatnya satu keuntungan yang udah kita genggam. Yang kedua aset lancar, termasuk tadi misalnya ibu sudah belikan emas lagi maka dihitung itu emasnya. Artinya keuntungan dalam bentuk saldo tabungan dan dalam bentuk barang yang lancar diputar itu dihitung sebagai wajib zakat. Namanya aset lancar. Yang ketiga, piutang lancar. Total nanti mau hitung per 6 bulan atau mau per tahun, jatuh temponya per tahun Ibu. Tapi kalau dirasa berat bayar per tahun bisa dibayar per termin. Per 6 bulan atau per semester gitu ya. Jadi keuntungan plus aset lancar ya, mau stok, mau beli barang dan lain-lain gitu ya. Yang ketiga, piutang lancar. Di total kali 2,5%. Nah, itu terkait dengan zakat perdagangan. Jelas Ibu atau belum jelas? Coba bisa kasih mic lagi. Jadi setiap dapat keuntungan itu dikembalikan lagi ke aset, Ustadz. Oke. Akhirnya terjumlahlah misalnya asetnya itu, katakanlah aset akhir ya Ustadz, udah keuntungan semua itu dimasukin lagi ke aset. Semua asetnya misalnya sudah kena nisab dan haul. Nah itu apakah zakatnya hanya total asetnya? Karena keuntungannya tuh dibelikan aset, betul. Semua belikan aset? Iya. Asetnya berupa emas bisa gitu ya? Iya, emas Oke, lagi, karena baik. perniagaannya emas Ustadz. Iya. Iya, betul Ibu. Kalau memang kita tidak menyisakan dalam bentuk tabungan, maka dihitung aset tadi. Betul. Iya, artinya Berarti hasil akhir saja Ustadz. hasil akhir aja. Total asetnya saja. Total karena keuntungannya masuk ke aset gitu. Loh, tadi kata Ibu keuntungan sudah beli aset. Iya, keuntungannya jadi dimasukin ke aset itu, Iya. total aset. Artinya baik Ibu memakai untung plus aset atau aset aja. Yang penting total yang Ibu telah kumpulkan dalam usaha dagang itulah zakatnya dikali 2,5%. Oh, siap. Gitu. Ya. Dan Bapak Ibu, emas ini yang dihitung itu adalah harga buyback ya, harga jualnya. Dan boleh jadi mungkin lebih turun dibanding harga beli ya. Kan kalau kita lihat logam antam itu kan kalau beli mungkin di 3 juta, kalau jual di 28. Maka yang dihitung itu adalah harga buybacknya. Harga jual hari ini berapa nilainya, nah itulah kita keluarkan zakatnya untuk 2,5%. Baik, termin ketiga sudah lewat. Ini termin terakhir, Ustaz. Masih ada? Saya yang nanya. Ustaz, sebelum ke Bapak. Ya. Kalau dalam hadis kan ada Ustaz ya, ini termasuk tadi lanjut ke dinar Ustaz. Dalam setiap 20 dinar, maka keluarkanlah setengah dinar. Itu hadis Ustaz ya. Yeah. Nah, itu kan mungkin kalau sekarang Basnas sudah menetapkan bahwa tidak 24 karat tetapi 14 atau 15 karat. Nah, ini mungkin hadis itu nanti bisa apakah itu 24 karat tetap atau sesuai dengan ini, walaupun memang MUI belum memfatwakan Ustaz ya. Yeah. Nah, itu mungkin gimana Ustaz? Ya, jadi memang ya yang lebih aman itu kita nunggu fatwa aja. Ini bagi yang memang tidak terikat dengan pemerintah ya. Kalau pemerintah ya mau tidak mau kan langsung dipotong gaji kalau pemerintah ya. Begitu gaji langsung dipotong 2,5%. Nah, tapi kalau swasta, Bapak Ibu masih boleh ada opsional, masih pakai pertimbangan fatwa yang lama. Takarannya ada 85 gram emas, 24 karat. Artinya yang punya tabungan 250 juta baru wajib zakat 2,5%, gitu ya. Nah, tapi kalau kita juga ingin terlibat membantu fakir miskin, bisa tadi dengan pertimbangan yang 15 karat atau memperbanyak infak sedekah kita, tidak melalui zakat. Nah, kira-kira begitu. Ya. Mangga Bapak mungkin. Yang terakhir kali ya, mangga ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Begini Pak, tadi kan katanya zakat untuk anak perempuan ya, bukan laki ya. Padahal anak perempuan kita juga sebagai kewajiban kita memberi nafkah. Itu bagaimana Pak? Tadi saya masih kurang jelas Pak. Ya, baik. Kalau Bapak kepada anak perempuan nggak boleh zakat. Tapi anak perempuan ke Bapak boleh.
Karena anak perempuan Bapak, walaupun dia kaya raya, dia tidak wajib menafkahi Bapak. Anak yang wajib menafkahi orang tua, anak laki-laki Bapak Ibu sekalian. Itulah hikmah mengapa bagian warisan anak laki-laki lebih besar. Karena agar anak laki-laki dapat memenuhi kewajiban-kewajiban pada orang tua. Anak perempuan tidak punya kewajiban. Jadi anak perempuan, ibu-ibu boleh zakat kepada orang tua sendiri boleh. Itu sepakat para ulama. Karena anak perempuan tak wajib menafkahi orang tuanya. Tapi kalau bapak, tidak boleh zakat kepada anak. Kalau memang anak itu miskin, maka bapak menafkahi, bukan menzakati. Nah, kira begitu Pak. Ya. Ya. Alhamdulillah, Masya Allah ya, luar biasa. Ini kalau tidak ditutup masih sampai termin kelima kayaknya Ustaz. Tapi insya Allah nanti kita akan lanjut lagi ya untuk pertemuan berikutnya. Alhamdulillah, jazakallah khair Ustaz. Di Ahad Ramadan terakhir ini kita banyak ilmu yang kita dapatkan. Dan sebagai informasi Bapak Ibu sekalian, bahwa DKM Al Hidayah, Alhamdulillah, untuk zakat mal yang tahun lalu ya, kita Alhamdulillah sudah kita salurkan dalam bentuk produktif. Jadi kami di DKM Al Hidayah, Alhamdulillah, menyalurkan zakat mal yang kami peroleh tahun lalu itu sudah kami salurkan dalam bentuk beasiswa kepada adik-adik kita yang Alhamdulillah sekitar 22 anak yang sudah kita biayai dengan zakat yang kami peroleh dari Bapak dan Ibu sekalian tahun lalu. Dan mudah-mudahan tahun ini juga insya Allah kalau memang Allah mengizinkan zakat malnya itu bisa dikumpulkan oleh kami, insya Allah akan kami lanjutkan lagi untuk penyaluran dalam bentuk pemberdayaan atau beasiswa anak-anak. Demikian barangkali informasi, dan sekali lagi Bapak Ibu sekalian, insya Allah kami di DKM Al Hidayah menerima titipan zakat fitrah, zakat mal insya Allah sampai dengan H-1, dan insya Allah mudah-mudahan kita bisa tercapai sesuai dengan target yang bisa kita targetkan. Dan demikian hatur nuhun jazakallah khair kepada Ustadz Ardiansah Asri Husin yang telah membersamai kami, dan juga Bapak-Bapak sekalian ya, kita akhiri dengan hamdalah, istighfar dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin, astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.